Ya, Anda kembali bersama The Headlines. Bapak, tadi kita bicara sedikit soal pasar bebas dan bagaimana ini kita sudah masuk dan bagaimana supaya kita tidak cuma jadi pasar begitu ya, tempat orang jualan dan kita tidak bisa ngapa-ngapain, Mas. Kalau saya sih belajar dari Amerika, belajar dari Cina, belajar dari Jepang. Kalau kita mau bersaing, mata uang kita harus lemah. Ya, kita lihat Amerika tahun 2008 hancur. Dia lemahkan mata uangnya selama 7 tahun. Sekarang ekonominya bagus. Enggak, itu yang paling basic. Iya. Dan kedua kita lihat Jepang juga di zaman Abe ini, karena sebelumnya yen daka menyebabkan Jepang pertumbuhannya berhenti. Abenomic salah satu senjatanya adalah yen harus dilemahkan. Oke. Ya. Nah di Indonesia tuh aneh, kebanyakan orang bilang rupiah harus dikuatkan. Padahal kita menghadapi MEA. Ini terbalik logikanya. Bukan menghadapi lagi, menghadapi MEA ini justru harus rupiah kita dibuat kompetitif. Iya. Bagaimana kemudian dengan pengusaha? Bagaimana mempersiapkan pengusaha untuk lebih punya daya saing, Pak? Yang pertama gini, tadi emang betul kalau kita punya keunggulan kompetitif, umpamanya contoh di sektor pertanian, sektor perikanan, karena kita kalau lihat neracanya kan positif ya, lebih banyak apa, termasuk ekspor untuk konsumsi dalam negeri kan tinggi. Nah itu yang itu bisa dipakai dengan pelemahan rupiah, kita most welcome, gitu, nggak ada masalah. Ya, tetapi mungkin kalau barang-barang komponen importnya tinggi, memang ada masalah Pak. Tapi itu kan bisa di offset dengan pembangunan industri dalam negeri. Justru kalau menurut saya, kalau rupiah kita lemah, barang impor itu jadi mahal, maka teman-temannya Pak John di luar negeri, wah gua produksi di Indonesia aja, substitusi impor tadi. Saya melihatnya begini, seperti yang disampaikan Pak Joni, ekspor kita kebanyakan komoditi. Jadi walaupun rupiah melemah, tapi karena global demand-nya sedang rendah, jadi ekspornya juga tidak terdongkrak naik. Tapi dalam rupiah jadi membaik. Betul. Nah, tetapi begini, kalau kita berbicara kurs sebenarnya bagi pengusaha, saya yakin pemerintah sendiri juga melihat yang paling penting adalah stabil dan predictable, sehingga bisa membuat rencana. Nah, kita juga harus lihat ya penyebab rupiah kita itu cenderung melemah. Ini bukan karena faktor moneter, tapi karena faktor supply. Harga barang naik karena supply-nya tidak berjalan dengan baik, pemerintah menaikkan BBM dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang sebenarnya bisa dikontrol. Selama itu bisa dikontrol, maka rupiah akan menguat, bukan karena faktor moneter. Selain kurs, tapi apa Anda mau rupiah menguat? Itu yang buat saya problem. Bayangin nih kalau rupiah nih sekarang 8.000, waduh, jebol ekonomi kita. Langsung jebol, banjirin oleh produk impor, produk lokal nggak bisa bersaing, mati kita. Buat Pak Joni tadi 13.500-an sekitar itu ya? Enggak, saya tadi katakan kalau kan itu pengamat semua yang menghitung titik equilibrium barunya daripada rupiah dolar itu harusnya di 13.500. Bukan Pak Joni yang bikin. Nah, saya sih tadi udah bicara semuanya, karena kita harus ngelihat juga posisi kita di mana. Yang tadi Mas Bambang cerita itu di Jepang. Karena Jepang tuh ready, dia tuh memang bener-bener produknya very kompetitif, dan dia punya strategi kenapa dia lemahkan, karena dia mau attack yang namanya American market sama yang lain. Jadi itu ada ceritanya gitu. Jadi itu strategi, bagian dari strategi. Kalau menurut saya gini, yang harus kita lakukan adalah bagaimana satu kata kunci, bagaimana kita bisa the best kompetitif atau kita the best price atau competitiveness kita sudah bagus. Baik di otomotif, nah salah satunya tadi Mas Bambang katakan, bukannya karena dia terpaksa maka dia masuk, kagak, pemerintah yang mengayomi dia, bikin di Indonesia sebagai production base. Dan itu belum ada di kita sudah. Nah tapi sebenarnya gini, ini kan ada yang kadang-kadang kalau saya diskusi, ada orang keiri-irian nih, dia bilang, kenapa kita kalah sama Thailand? Kenapa Thailand kapasitasnya gede? Karena dulu putusan di atas itu, kalau dulu Indonesia ngambil mobil nasional, Thailand production base, Meksiko komponen base. Ini dua jadi dari komponen jadi manufacturing. Kalau kita dari mobil nasional, ini kembali lagi back to basic lagi jadi production base. Jadi ketinggalannya itu. Jadi tapi apakah sekarang sudah mulai dengan ini? Sudah. Jadi ya saya bilang syukurlah Mas Bambang bantu kita di dalam newsnya, sehingga ini asing itu percaya, prinsipal percaya. Indonesia is the best potential. Sampai 5 tahun belakangan dia bilang akan lebih baik dari Thailand. Sekarang kan kenyataan Indonesia sekarang udah preferable compare with Thailand. Iya, itu otomotif. Kalau kemudian di industri makanan, di industri pertanian, industri perikanan,
so far Happy ya, ya, Pak? Ya, ini memang bagus. Umpamanya peraturan tahun 2015 kan ada moratorium, ada kapal asing yang mencuri di laut, itu bagus juga. Ternyata memang ikannya banyak sekarang. Nah, tinggal sekarang bagaimana ini bisa disupport, karena nggak mungkin ya industri ini tumbuh kalau perbankan tidak support, logistik tidak support. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah yang kelihatannya oleh Presiden itu sudah dilaksanakan dengan deregulasi 8 paket sampai 9 paket yang keluar. Itu sudah lumayan, cuman nanti implementasi ini kita harap 2016 ini kita dengan 8 paket yang sekarang sudah cukup, Pak Thomas? Belum cukup soalnya, karena masih ada menurut Bappenas ada 12.500. Saya saking banyaknya paket saya sudah sampai Pak Joni. Ya, jadi kalau menurut saya ini sekarang jalannya benar lah. Semua bottleneck itu dikelarkan. Yang dari dulu sampai sekarang itu kan selalu jadi ribut, macet segala macam. Itu kan sebenarnya itu terasakah? Infrastruktur. Sekarang udah mulai lah. Walaupun kan baru proyeknya sekarang, nggak bisa dinikmati tahun depan. Mungkin tahun depan baru sedikit segala macam. Ya kan banyak hambatan, jalan tol. Kan main gampang aja. Beliau Pak Jokowi bilang harus jalan. Karena kan baru ketahuan, land clearingnya nggak gampang segala macam. Karena peraturan perda itu nggak semudah yang dilakukan itu. Kalau juga saya juga ini dari kantornya beliau nih. Ada konsistensi dari kebijakan juga penting ya, jangan molak-malik gitu. Saya kasih contoh nih yang di Jawa Barat itu. Beliau ini kantornya udah bikin pabrik di sana, memproduksi 1.000 truk seminggu. Karena menghitungnya dari situ tinggal jalan ke Pelabuhan Cilamaya, mau kemana seluruh dunia. Udah siap mau dibangun, dibatalkan. Lalu orang yang udah invest 90 triliun di kawasan industri itu harus masuk ke Tanjung Priok. Ojok-ojok, bayangin 1.000 truk seminggu masuk ke Jakarta. Gimana itu? Nah itulah, itu kan membuat. Dan kedua, kawasan industri Pulau Gadung, kawasan industri Marunda. Tiba-tiba seenaknya aja direksinya mungkin ngejar tantiem, ngejar setoran, secara kinerja jelek, supaya kelihatan untung, tiba-tiba gua palakin aja orang-orang ini. Tiba-tiba yang tanahnya habis, hak guna dipalak. Kalau kamu mau diperpanjang, bayar saya 80% dari NJOP. Seperti soal beli tanahnya. Ini kan bingung, orang-orang udah investasi udah 20 tahun, tanahnya udah dijaminkan ke bank. Tahu-tahu loh, ini sewa tuh, bukan hak guna bangunan. Nah yang begini-begini itu kalau menurut saya direksinya tuh harusnya dipenjara. Benar-benar merugikan negara. Kalau itu kan kalau dianggap merugikan negara itu menyebabkan dianggap korupsi. Ini korupsi besar yang begini. Menurut Pak Joni, menurut Pak Thomas, overall sudah on the track gitu ya. Masih akan ada lagi paket berikutnya katanya sampai berapa ratus, Mas? Jadi ada begitu banyak regulasi ya di Indonesia ini. Bahkan kita itu hidup di belantara regulasi dan pemalakan. Yang dulu regulasi itu dibuat untuk mempermudah suatu proses, akhirnya trennya regulasi itu dibuat untuk protection. Jadi ada begitu banyak regulasi yang dibuat untuk protection supaya birokrasi tidak dalam posisi tidak aman di masa mendatang. Nah ini yang harus dirubah, harus disesuaikan, harus dideregulasi. Makanya tadi kalau Pak Joni mengatakan ada Pak Thomas mengatakan ada ribuan, yang memang itu betul. Dan Pak Jokowi sendiri mengatakan kalau perlu 200 paket ya akan kita jalani. Tapi kita harus ingat, jadi gini Mas Wija, kalau ini sudah 8 paket begitu ya di tahun 2015, jalannya sudah sampai mana untuk kemudian membuat yang simpang siur ini bisa teratur? Ya, jadi kalau kita lihat dari 8 paket yang sudah dikeluarkan ya, beberapa berdampak seketika, misalnya tentang upah buruh minimal, tentang perizinan, itu langsung seketika ada dampak. Tapi ada beberapa yang memang perlu mendesain PP dan lain sebagainya yang butuh waktu lama. Yang paket ke-8 ini misalnya, kilaminya, kemudian one map policy, ini nggak cepat, ini butuh waktu cukup lama. Paling tidak sudah dimulai. Nah, yang kita tidak boleh lupa, di luar 8 paket itu, kalau kita cermati di masing-masing kementerian, sebenarnya banyak sekali reformasi yang dilakukan, perubahan-perubahan regulasi yang dilakukan. Tapi di luar paket itu, kita lihat misalnya di ESDM, ada begitu banyak reformasi regulasi. Nah, memang kita tidak merasakan seketika hasilnya, tetapi kan ini akan mencapai tipping point tertentu di mana kita akan melihat Indonesia yang lebih efisien begitu suatu saat. Begitu Pak Thomas. Memang paketnya ini khusus kan sebenarnya yang punya dampak ekonomi langsung. Tapi paket yang tidak dampak kan ada juga yang dilakukan oleh kementerian ini. Saya pikir yang di
kemarin saya dengar bukan hanya ada 42.000 peraturan yang membelenggu ya. Nah ini yang mesti diudari kalau bisa tahun 2016 ini bisa dikurangi separuh menjadi kira-kira 21 ribuan. Kalau dulu kita euforia desentralisasi, sesuatu yang sudah diberikan ke daerah itu nggak mungkin ditarik ke pusat. Sekarang mungkin sekali. Kalau kita lihat beberapa paket deregulasi ini kan ada yang beberapa sebenarnya resentralisasi. Oke, ya. Kita boleh jeda sebentar, kita akan kembali untuk Anda sesaat.